2, 9 Februari 2025. Gereja Bethel Tabernakel Kresalon Tulungagung. Tema pendalaman Alkitab. Setelah membahas ahli Taurat dan Farisi pada dua katekese yang lalu, hari ini kita akan membahas golongan terakhir, yaitu Saduki. Sebelum masuk dalam pembahasan, mari kita mengingat lagi apa yang sudah kita bahas pada katekese sebelumnya. Ahli Taurat bisa diartikan ahli hukum, penulis, penafsir, dan pengajar Alkitab, atau para penatua yang bijaksana. Sementara Farisi adalah golongan orang yang memisahkan diri untuk menjaga kekudusan diri dan kekudusan Taurat. Sebagian besar ahli Taurat tergabung dalam golongan Farisi, tetapi tidak semua ahli Taurat adalah Farisi. Kemudian kita akan membahas golongan Saduki yang benar-benar berbeda dari kedua golongan yang sudah kita bahas. Dalam bahasa Ibrani, Saduki disebut Seduki. Golongan ini sebenarnya sudah ada sejak zaman Raja Salomo. Namun kemunculannya secara nyata baru terlihat pada zaman penjajahan Romawi, yaitu kira-kira 160 tahun sebelum Masehi. Nama Saduki diambil dari nama seorang imam besar Yahudi yang bernama Zadok, yang menjabat sebagai imam besar sejak zaman Raja Daud sampai Raja Salomo. Pada masa setelah kematian Imam Zadok, muncul golongan yang percaya bahwa imam besar yang sah seharusnya berasal dari keturunan Zadok. Golongan ini terdiri dari keluarga Imam Zadok dan para pendukungnya. Seiring perkembangan zaman, Saduki tidak lagi fokus pada agama, namun lebih berfokus pada kekuasaan, kekayaan, dan politik. Pada zaman penjajahan Roma, kaum Saduki menerima budaya Yunani dan mendekati pemerintah Roma untuk mempertahankan kekuasaan mereka. Kaum Saduki terdiri dari para bangsawan, politikus, dan orang-orang kaya. Berbeda dengan Farisi, Saduki bukanlah seorang ahli dalam Taurat, dan mereka tidak terlalu menguasai pengetahuan keagamaan. Karena kekuasaannya besar, kaum Saduki memiliki kekuatan besar untuk menguasai baik Allah. Bila dipersamakan dengan zaman kita, Saduki itu seperti pengusaha kaya dengan latar belakang politikus yang membuka gereja untuk mencari keuntungan dan keuntungan politik. Jadi orang-orang Saduki menjabat sebagai imam, namun tidak memiliki pengetahuan dan kesungguhan hati seorang imam. Saduki hanya percaya pada Taurat Musa, yaitu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Karena tidak percaya adanya Taurat lisan yang dijaga oleh Farisi, Saduki tidak percaya akan kehidupan setelah kematian jasmani, tidak percaya adanya kebangkitan badan, dan kehidupan kekal. Saduki lebih menitik beratkan kehidupan sekarang dan tidak percaya akhirat. Ibadah mereka terpusat pada persembahan korban di bait Allah, sebab hal itu dilihat banyak orang. Saduki suka berdoa di tempat ramai orang supaya banyak yang melihat. Kejengkelan pertama orang Saduki pada Tuhan Yesus adalah ketika Tuhan mengusir pedagang-pedagang dari bait Allah. Padahal itu merupakan bisnis para Saduki untuk mempersewakan lapak-lapak di area bait. Kebencian Saduki semakin bertambah-tambah seiring dengan kebenaran yang dibawa oleh Tuhan Yesus. Saduki yang tidak percaya kebangkitan badan pernah mencobai Tuhan Yesus dengan pertanyaan, bila seorang wanita ditinggal mati oleh suaminya, kemudian menikah lagi sampai ia memiliki 7 suami. Saduki bertanya kepada Tuhan, saat kebangkitan badan, siapakah dari 7 laki-laki itu yang menjadi suaminya? Dari pertanyaan itu, Tuhan Yesus mengatakan bahwa mereka itu sesat dan tidak mengerti Taurat, sebab mereka memang tidak menguasai Taurat. Mereka adalah para pengusaha dan politikus yang menyamar sebagai imam. Kaum Saduki adalah golongan yang paling merasa terancam akan kehadiran Yesus. Mereka khawatir bila banyak orang percaya pada Tuhan, maka mereka akan kehilangan umat dan pengaruh kekuasaan. Oleh sebab itu, golongan
agama dikuasai oleh Saduki. Mereka juga memiliki koneksi kuat dengan pemerintahan Roma. Oleh sebab itu, mereka bisa membuat bangsa Romawi menyalahkan Tuhan, sekalipun menurut pengadilan Yesus tidak didapati kesalahan atau pelanggaran. Kaum Saduki menghilang pada tahun 70 Masehi. Setelah kehancuran Bait Allah, dengan hancurnya Bait Allah, hancur juga kekuatan kekuasaan mereka. Sejak saat itulah kaum Saduki tidak ada lagi. Sementara para Farisi bertahan dengan pengajaran mereka. Setelah kehancuran Bait Allah, agama Yahudi yang sebelumnya berpusat dari peribadatan di Bait Allah berubah menjadi agama rabbinik yang berpusat pada guru-guru besar. Oleh sebab itu, kaum Farisi masih lestari sampai sekarang. Mereka masih terus menjaga keputusan Taurat, bahkan tanpa adanya Bait Allah. Pelayanan dan peribadatan mereka masih terus ada sampai sekarang. Berdoalah saudara-saudari supaya Tuhan kita Yesus Kristus melindungi gerejanya dari orang-orang yang serupa dengan kaum Saduki. Biarlah kita sebagai jemaat juga senantiasa dijauhkan dari pemimpin-pemimpin agama yang hanya mencari keuntungan diri dan kekuasaan. Kemuliaan hanya bagi Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, sepanjang segala abad.